Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menjadi calon lawan iPepper pada Rabu, 19 Februari 2025. Red Sparks memiliki 55 poin, sementara Peppers memiliki 27 poin dengan 8 pertandingan tersisa untuk kedua belah pihak. Bahkan jika Red Sparks kehilangan 3 poin di semua 8 pertandingan yang tersisa dan Peppers menambah 24 poin, iPepper akan finish di posisi keempat. 4 poin di belakang Red Sparks. Hasil seperti itu tidak membuat terjadinya semi playoff yang terjadi jika selisih poin antara tim ketiga dan keempat adalah 3 poin atau kurang. Mempertahankan posisi nomor 6 di klasemen hingga akhir musim 2024-25 akan tetap mengamankan posisi tertinggi iPepper di Liga Voli Korea karena iPepper selalu finish di posisi terakhir sejak didirikan pada 2021. Finish di posisi ke-6 juga akan menandai transisi Peppers dari skuad yang mencetak rekor kekalahan terpanjang Liga Voli Korea dengan 21 kekalahan yang mereka sendiri perpanjang, menjadi 23 kekalahan di akhir musim lalu. Sementara itu, Red Sparks juga punya misi tinggi dalam laga tersebut yaitu kembali menembus peringkat kedua. Red Force sempat naik ke posisi kedua di klasemen pada 12 Februari. Namun, hanya bertahan selama 24 jam karena Suwon Hyundai EC Hillstatte kembali menduduki posisi kedua setelah menundukkan Gwangju iPepper Safingsban sehari setelahnya. Red Sparks gagal memperkecil ketertinggalan setelah meraih kemenangan dengan susah payah pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea. Red Sparks menang atas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass 3-2 dalam pertandingan ketat di Gimcheon Gymnasium, Sabtu, 15 Februari 2025. Di sisi lain, pelatih Hi-Pass Kim Jong-min mengungkapkan alasan di balik kekalahan dari Red Sparks dalam laga Liga Voli Korea. Hi-Pass menelan kekalahan 2-3 dari Red Sparks. Di balik kekalahan tersebut, Kim Jong-min mengakui ada kesalahan yang dilakukan timnya. Kesalahan itu bukan hanya di set kelima ketika mereka kalah November 15. Namun Kim Jong-min menunjuk kekalahan 27-29 sebagai faktor krusial di balik kekalahan tersebut. Pada set kedua, Hi-Pass sempat unggul 19-13 atas Red Sparks. Namun mereka tak mampu mempertahankan keunggulan tersebut dan malah kalah 27-29. Hi-Pass sempat 3 kali meraih set point namun tidak mampu menyelesaikannya. Pada akhir memang sedikit mengecewakan. Namun di set kedua juga demikian. Saya pikir kekalahan di set kedua turut berperan di balik hasil akhir laga tersebut, kata Kim Jong-min. Kekalahan itu membuat Hi-Pass gagal mencatat kemenangan beruntun. Mereka kini meraih 1 kemenangan dalam 4 laga terakhir. Hi-Pass saat ini ada di posisi kelima dengan catatan 30 poin. Mereka berjarak 25 angka dengan Red Sparks yang ada di posisi ketiga. Dengan sisa 8 pertandingan, jelas Hi-Pass tidak lagi bisa berharap lolos ke playoff. Sementara itu, tim bola voli putri, Gwangju iPepper Safingsban hampir mencatat kemenangan ke-10 yang bersejarah Liga Voli Korea pada Rabu kemarin. Tetapi, tim tersebut tidak akan dapat membuat sejarah dengan mencapai babak bola voli untuk pertama kalinya karena mereka tersingkir dari persaingan playoff. iPepper yang selalu berada di dasar klasemen selama 3 musim terakhir telah menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini. Mereka mengamankan 9 kemenangan. Ini merupakan jumlah yang terbanyak dalam sejarah mereka dari 28 pertandingan pembuka untuk duduk di posisi ke-6 dari 7 tim divisi putri. Tetapi tempat pasca musim untuk Peppers tidak dapat diraih karena iPepper tidak dapat finish cukup tinggi untuk mencapai babak pasca musim terlepas dari hasil pertandingan mereka yang tersisa. Peppers harus finish di posisi 3 teratas untuk melaju ke babak playoff. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena selisih poin antara iPepper dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks adalah 28 poin. Salah satu media Korea Selatan menyebut persaingan antara Red Sparks dan Hillstatte masih akan berlangsung hingga akhir fase reguler musim ini. Megawati dan kawan-kawan diyakini masih memiliki motivasi besar melangkah ke playoff sebagai peringkat kedua atau di belakang Pink Speeders. Dengan melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua, tim asal kota Daejeon tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan itu adalah mereka akan memainkan laga sebagai tuan rumah sebanyak 2 kali dalam format kompetisi yang menggunakan sistem best of 3.
Hal inilah yang diyakini menjadi sebuah pijakan bagi Red Sparks dengan pengalamannya gagal melaju ke final pada musim lalu karena menduduki peringkat ketiga. Ada alasan mengapa perebutan tempat kedua begitu sengit. Di babak playoff, tim peringkat kedua di musim reguler akan memainkan pertandingan pertama dan ketiga dari seri best of 3 di kandang sendiri. Tidak ada tim yang ingin kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Pemimpin klasemen Pink Speeders telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, menambah selisih poin mereka. Hillstatte dan Red Sparks yang mencoba untuk menempati posisi kedua diperkirakan akan bersaing ketat untuk memperebutkannya. Megawati sendiri sempat mengakui bahwa bermain di babak playoff dari peringkat ketiga seperti yang dia alami musim lalu adalah hal yang sulit dilakukan. Saya ingin naik ke posisi pertama, musim lalu, saya bermain di babak playoff dari bawah dan itu sulit, ucap Megawati. Jadi saya hanya ingin naik ke atas, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, dua pemain andalan Red Sparks yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit kembali absen dalam daftar pemain terbaik Best 7 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Para pemain belum lama ini telah menyelesaikan rangkaian pertandingan pekan ke-18 putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025, hingga Minggu, 16 Februari 2025. Beragam hasil pun disuguhkan, di mana ada tim yang mampu meraih kemenangan namun juga ada yang dipaksa menelan kekalahan pada pekan lalu. Salah satunya ialah hasil apik diraih oleh Red Sparks yang mampu mempertahankan catatan 3 kemenangan beruntun jelang akhir musim ini. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu meraih kemenangan dramatis dari Expressway Hi-Pass dengan skor 3-2. Pada pertandingan tersebut, Vanja Bukilit menjadi top scorer bersama Merlin Nikolova, Hi-Pass, usai menyumbangkan 26 poin. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diyakini masih menjadi musuh bebuyutan Suwon Hyundai EC Hillstatte di sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk fase reguler kian mendekati ujungnya di mana 3 tempat untuk babak playoff sudah dipastikan bertuan. Incheon Haeunkook Live Pink Speeders kian sulit dikejar untuk langsung menembus babak final dengan gap poin yang lebar sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim besutan Marcelo Abondanza tersebut menduduki peringkat pertama klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan raihan 70 poin. Pink Speeders sedang tak terhentikan menuju putaran terakhir ini dengan telah mengemas total 9 kemenangan secara beruntun. Berada di belakang tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-keung itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstatte masih saling sikut. Hillstatte dan Red Sparks saat ini sedang panas memperebutkan peringkat kedua meski juga telah sama-sama dipastikan melangkah ke babak playoff musim ini. Mengungguli Red Sparks, tim juara bertahan musim lalu tersebut berada di ranking kedua dengan menorehkan 56 poin. Hillstatte tidak bisa berleha-leha karena mereka hanya unggul 1 angka saja atas tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu. Persaingan kedua tim ini sempat meruncing di mana Red Sparks mampu merebut peringkat kedua dari tangan Hillstatte meski tak berlangsung lama. Tim besutan Ko Hae-jin itu harus kembali turun ke peringkat ketiga setelah hanya meraih 2 poin ketika menghadapi Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Apa yang dialami Kim Yeon-keung dan kawan-kawan usai laga melawan IBK Altos berbeda dengan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan usai merampungkan laga kemarin. Mengawal Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati gagal mendapatkan 3 poin penuh usai hanya menang 3-2 atas Gimcheon Expressway Hi-Pass. Meski merasa kecewa karena gagal meraih 3 angka sempurna, Ko Hae-jin sebagai juru latih Red Sparks tetap bersikap bijaksana dengan para pemainnya. Pria berusia 44 tahun itu tentu memiliki alasan untuk kecewa karena hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu gagal merebut lagi ranking kedua. Alih-alih kecewa karena rentetan kesalahan beruntun menghiasi laga itu, Ko sepenuhnya menyadari kondisi para pemainnya yang kelelahan karena jadwal padat. Jumlah kesalahan menurun pada pertandingan sebelumnya, tetapi meningkat lagi hari ini, kata pelatih Ko. Saya pikir para pemain merasa agak lelah setelah bermain lagi setelah 2 hari istirahat. Saya pikir situasi ini menyebabkan banyak kesalahan. Terlepas dari jumlah kesalahan, saya ingin lebih fokus kepada kemenangan para pemain dalam situasi yang ketat.
Yang lebih penting adalah para pemain bertahan dengan baik dalam pertandingan ini, imbuhnya. Di sisi lain, pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memberikan komentarnya mengenai kemenangan Red Sparks atas Haipas 3-2 dalam pertandingan putaran kelima Liga Voli Korea di Gimnasium Gimcheon. Red Sparks tampil tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yeom Hyeseon dan kawan-kawan terlihat terlalu mudah membuat kesalahan. Error yang dibuat Red Sparks memberikan keuntungan bagi Haipas yang tanpa kesulitan mendapatkan poin. Ketika Anda bermain dalam sebuah pertandingan, hal semacam ini bisa terjadi dan hal semacam itu bisa terjadi. Saya pikir saya belajar banyak dari game ini. Saya mencoba mengurangi jumlah kesalahan di game berikutnya, kata Megawati. Terutama, saya ingin fokus pada fakta bahwa kami memenangkan pertandingan yang ketat, ucap Megawati menambahkan. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin juga mengakui timnya banyak membuat kesalahan dalam pertandingan ini. Megawati Hangestri Pertiwi dan Kim Yeon-kong mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelatih mereka, usai menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan yang didapatkan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Marcelo Abbondanza sebagai pelatih merasa puas. Segenap catatan masih disimpan oleh pria asal Italia tersebut, untuk para pemainnya usai menuntaskan laga melawan Hwaseong IBK Altos, Minggu, 16 Februari 2025. Hasil akhir pertandingan sendiri masih manis bagi Pink Speeders di mana mereka menang atas IBK Altos dengan skor 3-0, 25-23, 25-12, 25-20. Kemenangan ini membuat Pink Speeders semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara dengan menorehkan total 9 kemenangan beruntun. Walau meraih kemenangan, hasil ini tak lantas membuat Abbondanza merasa senang dengan apa yang ditunjukkan oleh Kim Yeon-kong dan kawan-kawan. Pria asal Italia tersebut sudah menunjukkan kemarahannya di mana standar permainan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kualitas permainan sangat rendah, saya sangat marah, kata Abbondanza. Pendekatan terhadap pertandingan ini salah, permainan seperti ini seharusnya tak dijalankan. Kami menang, tetapi itu adalah pertandingan yang tidak mungkin kami menangkan tanpa kesalahan dari lawan. Konsentrasi dan sikap ini tak benar. Padatnya jadwal pertandingan pada hari Kamis dan Minggu selama 3 pekan terakhir mungkin berpengaruh, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan, imbuhnya. Dengan sisa kompetisi yang ada, Abbondanza ingin pemainnya meraih kemenangan agar semakin tidak terkejar oleh para rivalnya. Pertama, kami harus memenangkan setiap pertandingan, tidak ada yang rumit akan hal itu, ucap Abbondanza. Penting untuk segera mengamankan posisi pertama di musim reguler. Dengan cara ini, kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi risiko yang kami miliki musim lalu, imbuhnya. Jeongwanjang Red Sparks meraih kemenangan dramatis atas Korea Expressway Corporation Haipas dalam pertarungan 5 set yang sengit, dipimpin oleh duet andalan mereka, Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi. Meski memperpanjang tren kemenangan menjadi 3 laga beruntun, mereka gagal merebut kembali posisi kedua di klasemen. Pada pertandingan tandang divisi wanita Felix Dodram 2024 hingga 2025 yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Red Sparks menang tipis 3-2 atas Haipas. Kemenangan ini memperpanjang dominasi mereka atas lawan yang sama menjadi 9 pertemuan berturut-turut sejak putaran ketiga musim lalu. Red Sparks kini mengoleksi 55 poin dengan catatan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Mereka sebenarnya berpeluang naik ke peringkat kedua jika berhasil meraih 3 poin penuh. Namun, tambahan 2 poin dari laga ini masih membuat mereka tertinggal dari Hyundai Construction Hillstate yang berada di peringkat kedua dengan 56 poin. Pada pertandingan ini, Bukilic mencetak 26 poin dan Megawati menyumbang 25 poin. Namun, kurangnya kontribusi dari pemain lain membuat Red Sparks harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan kemenangan. Di set penentuan, Jeongwanjang berhasil menyamakan kedudukan Oktober 11 setelah Marilyn Nikolova dari Haipas melakukan kesalahan servis. Momentum berubah setelah servis variatif Jeng Ho yang berhasil mengacaukan pertahanan lawan dan membawa Red Sparks unggul Desember 11.
Kesalahan back attack dari Nikolova semakin memperbesar keunggulan Red Sparks. Megawati kemudian sukses memblok serangan cepat Tanacha Sooksot, pemain kuota Asia High Pass, yang memperkuat peluang timnya untuk menang. Akhirnya, Megawati memastikan kemenangan dengan pukulan open spike yang menghantam lapangan pada skor 14-11. Di sisi lain, perubahan jadwal pertandingan Liga Voli Korea 2024-2025 Putri terjadi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Pertemuan terakhir Red Sparks melawan Pink Speeders bakal tercipta di putaran ke-6 Liga Voli Korea fase regular season. Semula, Super Big Match Red Sparks versus Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Federasi Voli Korea Selatan, KOVO, merubah jam pertandingan. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali gagal meraih 3 poin penuh dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks hanya meraih 2 poin dalam laga tandang ke markas Gimcheon Korea Expressway High Pass, Sabtu, 15 Februari 2025. Tim besutan Ko Hae-jin itu dipaksa bermain sampai 5 set penuh saat berlaga di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Red Sparks bahkan harus 2 kali tertinggal sebelum akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2, 20-25, 29-27, 19-25, 25-21, 15-11. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu batal merebut peringkat 2 dari Suwon Hyundai EC Hillstatte. Hyundai Hillstatte masih unggul 1 poin daripada Red Sparks setelah berhasil menang 3 set atas Gwangju Pepper Savingsban, Jumat, 14 Februari 2025.